Kenapa ada kata melangitkan doa? Karena langit itu adalah kiblatnya doa. Jadi bukan berarti Allah di langit. Dalam akidah kita kan Allah tidak ditanya di mana ya. Itu pertanyaan yang salah. Sehingga tidak ada jawaban yang benar. Pertanyaan yang salah tidak ada jawaban yang benar. Karena Allah tidak bertempat. Lalu kenapa ketika kita berdoa kita menghadap atau menengadah ke langit? Kata Syekh Usamah, salah satu ulama tasawuf dari Mesir. Kemarin beliau datang ke kampung saya di Aceh. Beliau bilang langit itu adalah kiblat doa. Sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblat sholat. Bukan berarti Allah adanya di Ka'bah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi yang berada itu di suatu tempat kita. Allah membersamai karena Allah lebih daripada sekedar bertempat. Maka istilah melangitkan doa ini kita coba satukan dulu frekuensi biar tidak jadi kesalahpahaman. Melangitkan doa di sini artinya berharap kepada Allah dalam doa dan mengandalkan doa dalam hidup. Jadi melangitkan doa artinya bisa nggak kita jadikan doa kita sebagai senjata? Bisa nggak kita jadikan doa kita sebagai kartu yang paling penting dalam hidup kita? Bisa nggak kita jadikan doa itu sebagai kunci pembuka keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Terutama untuk para jomblo. Doa itu penting sekali. Karena banyak hal yang kadang-kadang di luar nalar kita. Keluar dari Masjid Al-Ikhlas, ngelihat seorang cewek, wah ini nih yang saya idam-idamkan. Tipenya saya banget. Gak perlu pakai filter, asli. Karena yang saya lihat di TikTok itu fake. Kita lihat Masya Allah ini kayak Blackpink ya. Pas ketemu ternyata black on black misalnya. Misalnya. Karena filternya banyak. Filternya banyak. Kalau ini ketemu di depan Masjid Al-Ikhlas, saya ikhlas banget dengan yang ini. Misalnya. Langsung doa depan masjid. Menghadap toilet tapi. Ya Allah, ini calon istri yang paling ideal yang selama ini saya cari. Saya nggak tahu namanya ya Allah. Saya juga nggak tahu akunnya apa. Akun itu bahasa Arabnya apa? Akun itu bahasa Arabnya kunyah. Kunyah itu artinya nama panggilan. Jadi bahasa Indonesia akunyah gitu. Cocokologi. Jadi akun itu bahasa Arabnya kunyah. Arti kunyah itu nama panggilan. Nama asli saya adalah pokoknya secret identity. Nama kunyah saya Hanan _ Ini saya salah ngasih nama nih. Saya nyesel sebetulnya pakai nama Hanan Ataki. Karena itu nama terlalu berat. Karena saya belum bertakwa. Ini gara-gara istri saya ngasih terus udah terlanjur followernya 9 juta. Kan susah ngerubahnya. Astagfirullah. Jadi mau dirubah nanti takut di unfollow massal kan. Soalnya kemarin udah ada tuh unfollow massal. Gara-gara viral. Tapi Masya Allah walaupun ada yang baper unfollow, mulai sekarang saya akan unfollow Ustadz. Yang follow alhamdulillah lebih banyak. Berkah para ulama. Saya lihat tuh di insight-nya tuh, di datanya, database-nya. Unfollow sekian ribu, yang follow sekian puluh ribu. Kenapa? Karena doanya para ulama. Sehingga kalau kita dekat dengan ulama, la tahzan, gak usah khawatir. Mendekat dengan ulama itu adalah salah satu bentuk kita tawasul mendekat kepada Allah. Oke, bagaimana cara kita menjadikan doa itu sebagai senjata kita? Gimana cara meraih keajaiban dengan doa? Gimana cara kita membuka hal-hal yang tertutup dalam hidup kita, mentok dengan doa? Sekuat apa sih doa dalam hidup kita? Doa itu teman-teman lebih dahsyat daripada ikhtiar.
doa itu lebih dahsyat daripada ikhtiar. Kalau kita merasa bahwa hidup kita, rezeki kita, karir kita, jodoh kita, semua tentang hidup kita itu tergantung usaha, manjadda wajada, maka siapa yang bersungguh-sungguh mendapatkannya, sebetulnya ada satu level di atas itu. Siapa yang doanya mustajabah, selesai semua urusannya. Siapa yang doanya mustajabah, selesai semua urusannya. Karena doa lebih dahsyat daripada ikhtiar. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab yang terkenal, para santri pasti tahu, kitab Al-Hikam, bilang gini, min alamati i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Salah satu ciri orang yang terlalu bergantung sama amalnya, bergantung sama ikhtiarnya, bergantung sama usahanya, nuqsanur raja, berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika mentok dalam hidupnya. Orang yang terlalu bergantung sama ikhtiar, pakai hitung-hitungan dia, pakai rencana dia, begitu mentok dia bakal jadi orang yang gampang berputus asa. Ditolak sekali langsung nyerah. Itu pasti orang gak mengandalkan doa tuh. Karena dia berhitung, kayaknya saya gak good looking, saya belum punya pekerjaan, suara saya gak sebagus Aldi Taher. Aldi Taher gitu-gitu ngalahin Coldplay loh. Orang gak bisa beli tiket war Coldplay mending Aldi Taher. Tapi kata saya emang bagus sih, lebih keren daripada Coldplay. Dan saya lebih ngefans Aldi Taher daripada Coldplay. Masya Allah tuh suaranya. Sekarang ada lagi tuh yang perempuannya yang dapat apa tuh? Golden Buzzer tiket. Apa istilahnya? Dari Simon Perez. Simon siapa? Ya Simon lah pokoknya. Dapat tiket, golden tiket. Masya Allah suaranya. Artinya kadang-kadang kita gak pede teman-teman. Saya gak punya modal mau nikah. Saya bukan good looking. Saya bukan orang yang suaranya bagus. Saya gak punya modal finansial. Saya gak punya apapun. Bukan keturunan kiai, bukan Gus, bukan Habib, bukan siapa-siapa. Tapi mau ngelamar seorang cewek yang ningrat. Yang well educated, yang pendidikannya tinggi. Yang sangat good looking. Lebih keren daripada cewek Korea. Cantik-cantik bidadari. Bukan sekedar cantik-cantik ala Korea. Kita bukan opa-opa. Terus gimana? Apa yang bisa kita andalkan kalau kita udah gak bisa mengandalkan apa-apa dalam hidup kita? Andalkan Allah. Gak akan menyesal orang yang mengandalkan Allah. Gak akan kecewa orang yang meminta kepada Allah. Gak akan. Itu janji Allah. Kok bisa gak akan? Karena Allah gak pernah menolak doa yang baik. Pasti dikabulkan. Pasti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib. Tahu nggak ujib itu dalam bentuk pronoun, dalam bentuk grammar apa? Kalau bahasa Arabnya fi'lul mudhari. Bahasa Inggrisnya present continuous tense. Artinya kalau dalam bahasa sosmed typing. Dalam bahasa sosmed typing bukan lasin. Tahu nggak bedanya typing sama lasin? Atau online. Online dia baca tapi dia nggak mau bales. Lasin dia baca udah gitu ditutup lagi. Kalau typing baca langsung balas, itu namanya typing. Kan kita seneng ngechat kalau sama orang yang aktif ya. Kita baru ngirim langsung dia typing. Udah gitu typing balik nggak jadi ngirim misalnya. Ternyata tadi typingnya cuman pencet tapi nggak ngetik apa-apa. Nggak jadi males. Ujibu dalam analogi sosial media kalau kita biasa chat itu tuh artinya typing, langsung respon. Bukan pernah menjawab, bukan saufa yujib, nanti akan dijawab. Bukan ujibu saat ini juga. Berarti langsung typing kalau dalam bahasa kita. Sebegitu responnya Allah kepada orang yang berdoa. Enggak ada delaynya. Manusia sering delay, kita kirim sekarang contreng abu sampai malam. Malam tiba-tiba contreng biru, ternyata nggak sengaja pencet. Udah contreng biru dianggurin
Mungkin sampai beberapa hari baru dibales. Dibalesnya cuman ya. Nggak ada bahasa-bahasa yang menenangkan kita nih, ya apa nih? Ya udah tahu atau ya mau nolongin. Artinya kan kita kayak digantung gitu kan sama manusia. Allah nggak gitu teman-teman. Allah itu langsung ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia minta sesuatu, kalau dia ngechat, langsung typing, langsung dibales, langsung direspon. Ini artinya doa itu sangat bisa diandalkan. Dan hidup saya sampai hari ini adalah hasil mengandalkan doa. Termasuk saya menjadi bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan juga menjadi murid dalam madrasah Nahdlatul Ulama setelah 3 kali saya umroh dalam 6 bulan terakhir dan meminta kepada Allah. Bulan Desember saya umroh. Saya cuma minta 2. Satu minta rushdun, satu minta al-hikni bis salihin. Ya Allah beri saya petunjuk, ini dakwah anak muda gimana lagi nih? Karena saya udah ada di tahapan kedua. Tahapan pertama udah lewat, masa mengajak anak muda hijrah. Alhamdulillah muncul tren hijrah di seluruh Indonesia. Tahapan yang kedua ternyata hijrahnya kejauhan. Akhirnya pas balik ke saya malah dibid'ah-bid'ahin. Saking jauhnya ya Masya Allah. Hijrahnya lewat kita, kitanya malah dianggap sesat. Terus kamu hijrahnya kepada kesesatan dong. Karena hijrahnya lewat saya. Akhirnya rame sama orang tua, rame sama saudara, ribut, live group. Akhirnya bikin grup baru dan seterusnya. Saya ngerasa sedih dengan fenomena ini. Ada tuh beberapa komunitas yang saya bina hanya gara-gara kita berbeda pandangan tentang bab musik. Dulunya dia bareng dengan saya, tapi sekarang dia menganggap musik itu secara totali haram. Saya menganggap mazhab fikih saya musik itu enggak totali haram, tergantung apa musiknya, bagaimana menyanyikannya, bagaimana performnya. Dan saya menghargai pendapat dia. Masalahnya mereka ngerasa kayaknya ini udah enggak layak lagi jadi guru, akhirnya tinggalin, pergi. Ada beberapa program kita mereka tinggalkan, sedih. Kayaknya salah saya. Apa salah saya? Saya nggak ngajarin fikih ke mereka. Selama ini saya membatasi diri tidak mengajarkan fikih karena saya menganggap dakwahnya untuk anak muda yang baru hijrah. Tapi ternyata ada kebutuhan mereka setelah hijrah untuk belajar fikih, belajar akidah. Dan saya fokus aja kepada yang belum hijrah, bawa lagi ke dalam hijrah, bawa lagi ke dalam hijrah. Yang udah hijrah di dalam ini kayak orang mancing ke laut, pas sampai di kolam, saya nggak ngelola kolamnya. Akhirnya ada yang loncat ke kolam ini, ke kolam itu dan seterusnya. Lama-lama warnanya berubah. Saya jadi sedih. Akhirnya saya minta kepada Allah, ya Allah beri saya petunjuk. Kemana saya akan membawa ikan-ikan ini di kolam yang baik. Sehingga di kolam itu mereka akan dididik, mereka akan dibentuk. Akidahnya, fikihnya, syariahnya, tasawufnya. Bantu saya ya Allah. Karena saya mau tetap fokus mancing di laut. Saya tidak akan ngurus ikan di kolam. Saya fokus saja ke laut. Karena mungkin itu adalah passion saya. Tetap main skate, tetap main surfing, tetap main kuda, tetap hangout, nongkrong di kafe, mengajak teman-teman untuk bareng-bareng belajar Islam walaupun tidak usah terlalu berat-berat. Sesekali aja saya keliling acara-acara sharing seperti ini. Sisanya nongkrong di Bandung, nongkrong di Jakarta, di beberapa tempat bareng dengan teman-teman. Tapi yang udah hijrah, siapa yang akan mendidik mereka? Saya butuh petunjuk dari Allah. 3 kali umroh, puncaknya adalah umroh 10 malam terakhir Ramadan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah beri saya hikmah dalam dakwah. Apa itu hikmah? Al-isabah fil qawli wal amal. Tepat dalam ucapan, tepat dalam perbuatan. Wa alhiqni bis solihin. Pertemukan saya ya Allah dengan orang-orang solih yang berilmu. Qadarullah pulang dari umrah, istri saya ngajak sowan ke Yai Marzuki. Karena Yai Marzuki guru beliau waktu masih di MAKN Malang. Yuk kita ke Yai Marzuki, ayo berangkat ke sana. Sampai di sana 3 pertanyaan yang saya minta kepada Allah dijawab sama Yai Marzuki. Walaupun saya nggak nanya langsung kepada beliau, beliau jawab secara otomatis. Saya merahasiakan pertanyaan itu. Bukan mau ngetes Yai Marzuki, bukan.
Karena saya nggak enak mau bertanya. Tapi dijawab satu persatu. 1, 2, 3. Loh kok ini pertanyaan saya kejawab semua. Padahal saya nggak nanya ke beliau. Saya nanyanya ke Allah. Dalam doa. Saya minta kepada Allah, ya Allah. Bagaimana cara saya membangun pola kaderisasi kepada anak muda yang udah hijrah? Dijawab sama Yai Marzuki. Ya Allah, kenapa dakwahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, dakwahnya sudah bertahan lebih dari 100 tahun. Kok berkah sekali dakwah mereka. Kita bikin grup WA aja seminggu udah bubar. Grup WA doang tuh. Left group, akhirnya bikin grup sebelah. Tapi grup sebelah masih kepo ke grup yang sebelahnya. Di sana ngomongin apa sih? Kita bikin grup aja, sebulan 2 bulan bubar. Mereka bikin semua sebuah jam'iyah, sebuah madrasah sudah 100 tahun lebih, bukannya berkurang makin bertambah. Kan berarti berkah. Kan berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Pondok-pondok Muhammadiyah, pondok-pondok NU, Amaliyah Muhammadiyah, Amaliyah NU, semua pahalanya ngalir kepada para pendiri. Kebayang gak berapa juta orang yang beribadah setiap hari ngalir pahalanya ke Hadratus Syekh dan ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu berarti berkah banget tuh dakwahnya. Yang lebih dahsyat lagi, Imam Asy-Syafi'i yang dakwah beliau dengan mazhab Syafi'iyah sudah bertahan lebih dari 1200 tahun. Karena beliau adalah mujaddid fil mi'ah al-atsaniyah. Beliau mujaddid tahun abad kedua. Berarti sudah 1200 tahun lebih. Berarti siapapun yang sholat, kemudian puasa, zikir, apapun ibadah yang dilakukan dengan mazhab Syafi'iyah, maka mengalir pula pahala jariah kepada Imam Asy-Syafi'i dan murid-murid beliau. Saya penasaran rahasianya apa? Apa rahasia Kiai Arwani di Kudus memiliki pondok yang sampai hari ini bertambah terus santri-santrinya dan para hafiz Al-Quran semuanya? Apa rahasianya? Apa rahasia para ulama-ulama terdahulu? Ilmunya itu sangat berkah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Ghazali. Kenapa berkah sekali? Itu saya tanya dalam sholat saya ketika di Mekah. Dijawab sama Yai Marzuki walaupun saya nggak ngomong ke beliau. Ini dahsyatnya doa. Jadi nggak selalu harus kita mikirin program, bikin strategi, ikhtiar sana sini. Boleh, tapi nomor 1 bukan itu. Nomor 1 adalah berharap dan andalkan Allah. Sehingga muncullah kalimat tadi, min alamati i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Salah satu tanda-tanda orang terlalu bergantung sama ikhtiar, sama rencananya sendiri, dia berkurang harapannya kepada Allah ketika mentok. Makanya kalau kita lebih mengandalkan Allah, gak ada kata mentok. Gak ada kata mustahil, semuanya bisa. Bahkan hidup saya selalu saya andalkan dengan doa, kemudian baru ikhtiar. Bukan ikhtiar dulu baru doa, doa kemudian baru ikhtiar. Dulu ketika masih kuliah di Mesir, kenapa ada orang yang rakyat jelata seperti saya menikah dengan seorang anak kiai? Kalau di Jawa panggilnya apa? Ning ya. Kenapa rakyat jelata seperti saya, anak tukang pangkas, bapak saya tukang pangkas, bukan kiai, bukan siapa-siapa, bisa menikah dengan seorang Ning di Mesir, sama-sama kuliah di Mesir? Apa modal saya? Dalil, lebih jago dia. Harta, saya waktu itu gak punya apa-apa. Penampilan, lebih parah. Sekarang aja udah mulai agak-agak skincare, Kalau dulu, wah parah pokoknya. Terus rambut saya dulu tuh dipakai gel tuh yang mengeraskan rambut tuh ya. Terus berdiriin gitu. Saya ketemu dia tuh lagi beli kebab di depan asrama di Mesir. Lagi beli kebab, ngelihat ada cewek lagi ngantri beli kebab. Kayak Nabi Musa ngelihat perempuan ngantri ngasih minuman, ternak. Terus saya tanya, ma khotbuki? Kalau dulu Nabi Musa nanyanya, ma khotbuku ma? Kamu ada masalah apa? Kamu kenapa? Ini mau ngantri beli kebab, ya udah biar aku beliin. Kok kamu baik banget sih? Alhamdulillah, dilalah dari situ, alhamdulillah jadi. Saya bilang, saya nggak mau pacaran, boleh nggak? Saya serius sama kamu. Serius apa? Serius bayarin kebab. Bukan, itu mah tetap bayar sendiri-sendiri. Cewek kan suka gitu ya, pura-pura nggak ngerti ya.
Dia pengen kita tuh sampai apa ya, sampai memohon-mohon gitu, cewek banget lah gitu tuh. Makanya kalian jangan gengsian sama cewek. Kalau gengsian ditinggal, udah kalian rendahkan aja diri kalian. Serius apa sih? Ya aku mau serius sama kamu. Kita nikah. Oh ya udah coba saya izin dulu ke orang tua. Saya telepon ibunya di Tuban. Ibu saya dari Aceh, nama saya Fulan, saya ingin melamar anak ibu. Oh iya, saya gimana anaknya? Oh anaknya mau kok. Saya yang jawab. Orang ibunya nanya ke anaknya tapi saya yang jawab. Pokoknya maksa aja. Alhamdulillah, tapi dengan satu masalah baru, apa? Saya nggak punya modal. Setelah diterima baru saya bilang boleh pinjam nggak? Duit $500. Hah? Kok minjam sih? Buat mahar. Ini orang soleha banget, baik banget. Mau nikah, duit mahar dia yang pinjemin. Kenapa? Karena saya nggak punya modal. Tapi saya bilang saya mau haji sebagai petugas, namanya petugas musiman haji, Temus dari Mesir. Nanti kalau pulang haji insya Allah ada rezeki saya ganti. Sampai hari ini alhamdulillah belum saya ganti. Karena udah dikasih lebih dari itu insya Allah ya. Akhirnya berangkatlah Temus. Nikahnya di mana? Nikahnya di Mekah. Istri saya di Mesir. Kok bisa gitu Ustaz LDRan? Mertua saya pengurus Masjid Asmoro Kondi di Palang. Beliau haji waktu itu. Qadarullah busnya nyasar. Pas sampai di Mekah busnya nyasar. Ini kan calon mertua nih udah save nomor handphonenya dong. Busnya nyasar, pembimbingnya juga bingung nih kita ada di mana. Satu rombongan nyasar di antara satu kloter, cuma rombongan itu doang yang nyasar. Beliau nelpon saya, anak, wah dipanggil anak. Belum dipanggil belum. Nah, abah nyasar nih. Oh iya abah, nggak apa-apa, biar saya cari. Abah di situ aja tenang. Padahal saya nggak ada Sherlock, nggak tahu di mana. Pokoknya Bismillah saya cari, nemu. Saya nemu busnya, pas saya masuk ke dalam bus langsung diumumin sama abah, ini menantu saya. Wah sebus itu langsung ngasih selamat. Langsung didoakan, beres ibadah haji kan gak boleh nikah dalam keadaan ihram. Beres ibadah haji maka akad nikah yang langsung dipimpin sama abah dan istri saya cuma nunggu dengan deg-degan di Mesir. Begitu beres saya terima nikahnya bla 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 bla, sah, saya langsung telepon. Kita udah halal ya. Oh iya Masya Allah. Akhirnya udah mulai pakai emoticon. Yang tadinya nggak berani pakai emoticon, cuman titik. Sekarang mulai ada emoticon, love, guling-guling. Artinya apa? Doa. Saya bilang ke Allah, ya Allah, ibu saya meninggal dalam musibah tsunami di Aceh. Tahun 2004, akhir Desember. Saya menikah awal 2005, Januari. Jadi selang 2 minggu setelah musibah tsunami, Allah memberikan saya keluarga baru dari Jawa. Ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, fondasi rumah saya keangkat. Luar biasa. Dalam masa kehilangan, Allah memberikan ganti. Ya Allah, saya gak tahu mau pulang kemana. Udah lulus tuh. Udah selesai, udah lulus. Saya gak tahu pulang ke Aceh, pulang kemana. Orang tua saya meninggal. Keluarga besar rata-rata banyak yang meninggal. Kondisi Aceh waktu itu belum recovery sama sekali. Ya Allah, saya mau pulang kemana nih. Akhirnya saya berniat, ya udah sebelum saya kembali ke Indonesia, saya mending nikah dulu. Tapi belum ada calon, karena gak bisa pacaran. Kenapa gak bisa pacaran? Soleh Ustadz, bukan, gak ada yang mau. Saya gak sesoleh itu juga sih. Tapi alhamdulillahnya gak ada yang mau. Akhirnya pulanglah ke Tuban. Pulang ke Tuban, di Tuban saya kenal dengan Pak Huda. Pak Huda itu dulu jadi Bupati Tuban. Beliau bilang, Ustadz boleh gak kita bikin sekolah di sini? Sekolah SD yang agak modern. Akhirnya saya rintislah SD di Tuban yang sekarang menjadi sekolah salah satu yang terbesar di Tuban. Akhirnya istri saya dipanggil untuk ngajar di Bandung. Pindah lagi kita ke Bandung. Di Bandung saya ngelamar kerja, gak ada yang terima. Ngajar gak diterima.
kemudian ceramah nggak diterima, nulis buku nggak ada yang mau nyetak. Akhirnya karena terpaksa nggak ada yang nyetak, saya cetak sendiri. Setelah dicetak ternyata 3.000 habis dalam sebulan. Cetak lagi keenakan 5.000 habis lagi. Alhamdulillah akhirnya bikin usaha lain selain percetakan. Usaha jual pulsa. Dulu saya punya 60 cabang pulsa di Bandung. Sebelum sekarang bisa beli sendiri ya. Dulu masih di beberapa tempat. Terus dari situ jual beli mobil bekas. Dari situ mulai main properti. Pelan-pelan. Semua itu bukan karena saya jago bisnis. Bukan karena saya punya modal besar. Saya nggak punya modal apapun. Yang saya jadikan modal adalah doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pastikan satu hal dalam hidup kalian. Pastikan doa kalian mustajabah. Kok gitu Ustaz? Karena doa itu kalau mustajabah pasti bisa diandalkan. Emang ada doa yang gak mustajabah? Ada. Doa yang terhalang oleh makanan yang tidak halal. Doa yang terhalang oleh terputusnya silaturahim. Itu 2 di antara sekian penghalang doa, terputusnya silaturahim dan makanan yang tidak halal. Kalau kita bisa bersihkan makanan kita, kita bisa nyambung silaturahim kita. Silman qata'ak, sambunglah yang memutuskanmu, maka doa kita itu akan menjadi doa yang ajaib banget. Lebih ajaib daripada sulap, ngeri banget hasilnya. Sampai kita takut berdoa saking takut dikabulkan. Saya pernah, anak-anak saya itu semuanya hasil doa. Saya berangkat umroh, doa depan Ka'bah, ya Allah beri saya anak pertama yang perempuan kalau boleh. Nanti yang kalau bisa dia orangnya pemalu, saya kasih nama dia Aisyah. Alhamdulillah istri saya hamil, kemudian lahir di Tuban anak pertama Aisyah. Pemalu banget, sampai kalau sekarang tuh dia udah SMA, saya nanya, Kak kenapa sih kamu pemalu banget? Gak tahu Baba, pokoknya aku gak mau tampil, pokoknya aku gak mau. Saya lupa kalau itu doa saya. Saking pemalunya dia gak suka tampil. Saya doa lagi setelah 2 tahun, ya Allah beri saya anak kedua. Kalau dia perempuan saya kasih nama dia Maryam. Kalau dia laki-laki saya kasih nama dia Yahya. Saya gak suka nyari nama di Google tuh gak suka. Nama saya tuh nama-nama tokoh karena berharap dia seperti nama tersebut. Kalau anak perempuan saya kasih nama Maryam. Akhirnya istri saya hamil, pas lahiran ternyata dia anak perempuan dan lahirnya gak ada yang nolongin. Seperti Sayyidah Maryam melahirkan Isa. Agak mirip-mirip gitu. Gak ada yang nolongin, bidannya lagi ujian. Sehingga gara-gara udah harus terlanjur lahiran, bidannya gak ada, saya jadi bidan. Jadi gini-gini saya pernah jadi bidan. Untuk anak saya sendiri. Karena anak pertama saya hadir, saya lihat gimana caranya. Anak kedua saya waktunya praktek. Tutup semuanya, tutup. Tarik nafas, pelan-pelan, tarik lagi. Sampai alhamdulillah anaknya lahir selamat. Tapi luar biasanya mungkin wajah pertama yang dia lihat di muka bumi itu wajah saya. Sampai sekarang anak ini sangat dekat dengan saya. Saya kasih nama Maryam. Tipenya lebih mirip ke saya daripada ke istri. Ya Allah udah punya 2 anak perempuan, boleh gak minta anak laki-laki? Kalau bisa anaknya lembut dan rambutnya gondrong. Spesifik. Pengen anak rambut gondrong. Kenapa? Karena saya gak boleh gondrong rambut. Kalau rambut saya panjang, ibu saya sedih sehingga saya sakit. Saya anggap itu sebagai sebuah kutukan. Gak boleh panjang rambut, asal panjang rambut sakit. Udah datang ke dokter, kata dokter kamu gak sakit apa-apa. Kenapa kamu kesini? Sakit dok, saya gak enak badan. Gigi saya sakit, kepala saya sakit, demam. Ya udah nih dikasih misalnya obat pereda nyeri, nggak sembuh. Begitu potong rambut hitungan detik sembuh. Saya punya obsesi panjang rambut, pengen gondrong biar agak-agak ala-ala anak-anak pantai gitu kan, Rastafarians. Cuman nggak bisa, masa saya surfing, pedal, ngambil ombak, rambutnya nggak ada gitu kan ya, susah. Itulah kenapa saya pakai kupluk. Sekarang udah mulai membiasakan diri pakai peci, walaupun masih kadang-kadang suka miring. Biasanya pakai kupluk. Kenapa kupluk itu ala-ala anak street? Bukan karena dingin. Kadang-kadang maksa juga di tempat panas pakai kupluk. Pas dibuka, wah aromanya luar biasa. Artinya pengen rambut gondrong. Alhamdulillah anak ketiga lahir cowok. Lembut, pas lahir nangisnya. Ini anak nangisnya pakai irama. Akhirnya saya kasih nama Yahya.
Yahya Ayyash. Lalu ketika dia rambutnya udah panjang masuk sekolah sama guru disuruh potong. Saya bilang nggak boleh. Tapi di sekolah kita peraturannya rambut nggak boleh panjang Pak. Kita bikin sekolah. Akhirnya saya bikin sekolah rimba Indonesia dengan tagline di sini boleh panjang rambut. Sekolah alam 9 hektar, ada stable berkudanya, ada kolam renangnya, tapi gratis. Gratis, saya nggak mau memungut biaya. Bagi saya pengen bikin tren sekolah Islam yang bagus, yang mahal tapi gratis. Baru ada satu di Bandung. Saya cemburu sama sekolah bule yang ada di Bali, namanya International Green School. Itu sekolah keren banget tapi mahal. Kenapa anak-anak kita nggak punya? Saya bikin aja. Alhamdulillah ada tanah 9 hektar, gunung, dan mereka sekarang udah ada 3 angkatan. Bayangin gratis tapi punya stable sendiri, punya farming sendiri, punya ternak sendiri. Wah pokoknya dikasih apapun yang mereka butuhkan. Nah gara-gara Yahya pengen masuk sekolah tapi disuruh potong rambut. Ya Allah, saya pengen banget punya anak perempuan yang matanya dekok. Apa dekok? Masuk. Itu mata orang Aceh tuh, rata-rata dekok, nggak belok gitu ya. Kalau diginiin masih bisa buka-buka mata gitu, saking dalamnya. Saya pengen punya anak perempuan yang matanya dekok. Yang nanti saya kasih nama dari nenek moyang saya, salah satu pahlawan dari Aceh, Cut Mutia. Alhamdulillah istri saya hamil, lahir anak perempuan matanya dekok. Saya kasih nama Mutia. Mutia itu dari bahasa Arab, muti, artinya perempuan yang taat. Sampai ke Indonesia karena susah bilang ain, jadinya Mutia. Cocokologi lagi. Yang terakhir ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki, tapi pengennya jangan yang gondrong, yang rambutnya kruwel, yang rambutnya keriting. Dan dia anaknya tuh ini banget, senang tampil, senang action. Kalau dia laki-laki saya kasih nama Ertuğrul Gazi. Karena saya waktu itu lagi senang-senangnya serial Turki, Ertuğrul Osman dan bla 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 lah. Saya kasih nama Ertuğrul Gazi. Lahir, ternyata saya kasih nama Ertuğrul Gazi, benar rambutnya keriting. Senangnya apa coba hobinya? Reog Ponorogo. Hobinya reog Ponorogo. Setiap hari ngereog. Saya beliin tuh di marketplace kostum reog ya dari kepala sampai kaki. Setiap hari dia pakai dan ngereog. Kadang-kadang guling-guling di lantai. Saya tanya, "Dek, kamu ngapain?" "Ntar, Bah, aku lagi kesurupan." Wah. Umurnya berapa Ustaz? Umurnya 4 tahun, udah kesurupan. Saking menjiwai seni budaya reog. Terus ganti lagi, pengen apa? Pengen berkuda, pokoknya action aja. Persis seperti nama, persis seperti doa. Yang mau saya sampaikan apa teman-teman? Andalkan doa. Terutama di tempat waktu yang paling istimewa. Cari tempat istimewa, cari waktu istimewa, lalu minta kepada orang istimewa, maka doa itu sangat bisa kita andalkan. Apa tempat yang istimewa? Yang paling tinggi pastinya di Ka'bah. Terutama di depan Multazam. Walaupun di sekeliling Ka'bah semuanya istimewa, tapi puncaknya ada di Multazam sama di Hijr. Nanti di tempat lain di Raudhah, di tempat lain di Makam Ibrahim, banyak tempat di sana, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Jadi kalau ada anak-anak muda yang bilang saya umrohnya nanti aja kalau udah umur 30-40 tahun, salah. Kenapa? Justru kalian butuh keajaiban ketika masih jomblo. Maka keajaiban itu hanya bisa kalian dapatkan di tempat yang paling istimewa. Minta di sana. Dulu di zaman sahabat itu ada 4 orang anak muda. Salah satunya Abdullah ibnu Umar. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan, generasi tabi'in. Mereka lagi tawaf ceritanya. Lalu Abdullah bin Umar bilang gini, "Sal tu'tah." Minta yuk, mumpung kita depan Ka'bah, insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Akhirnya salah satu dari mereka berdiri di rukun Yamani. Kan Ka'bah itu 4 rukun, Hajar Aswad, Syami, Iraqi, Yamani. Di rukun Yamani dia berdoa. Ternyata dia hajatnya apa? Hajatnya pengen nikah sama seorang selebgram. Ini istilah kita ya. Siapa selebgram itu? Namanya Sukainah _Husain. Kok ada underscore Ustaz? Underscore itu binti. Biar lebih sosial media gitu.
Sukainah bintu Husain, seorang perempuan cantik, hebat yang ada di Irak. Sementara laki-laki ini ngerasa nggak pede, saya nggak, kayaknya bukan tipenya Sukainah deh, saya nggak sekeren BTS deh, saya nggak sekeren Jungkook deh, nggak good looking deh. Jadi kayaknya saya nggak pede nih bisa menjadi suaminya Sukainah. Tapi saya punya sesuatu yang bisa menaklukkan Sukainah, apa? Doa. Akhirnya dia berdoa depan rukun Yamani, dia bilang, ya Allah zawijni, ya Allah nikahkan aku dengan Sukainah bintu Husain. Selang setahun kemudian maka dia pun menikah dengan Sukainah bintu Husain. Walaupun yang mau melamar Sukainah itu sangat banyak, tapi dia memilih orang ini. Keajaiban doa. Jadi gak ada yang mustahil teman-teman. Kalau doa tuh jangan tanggung. Ya Allah mana yang ada duluan aja deh. Ya Allah yang pertama ketemu di depan. Kalau yang ketemu di depan nanti ternyata udah punya cucu gimana? Kan janda mana gitu ya. Tapi janda ini udah punya cucu gitu. Makanya kalau doa itu yang tinggi standarnya. Boleh gak Ustadz menyebut nama? Boleh, ini dalilnya. Ada tabi'in yang menyebut nama Sukainah bintu Husain dalam doanya. Yang gak boleh menuntut Allah. Berharap boleh, spesifik boleh, nuntut gak boleh. Apa itu nuntut? Pokoknya kalau gak itu moh. Kalau bukan itu saya nggak mau. Pokoknya harus itu. Itu namanya sok tahu. Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Tapi berharap boleh. Kalau nggak dikasih persis seperti yang kita minta, la tahzan. Kenapa? Karena biasanya diganti dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Makanya kasih standar yang tinggi. Kata yang di atas akhwat, yang cewek-cewek doa, ya Allah minimal tinggi badannya 2 meter. Dikasih 4 meter ya, wah, gak bisa naik kendaraan kemana-mana jalan kaki, gak ada mobil yang muat ya. Artinya kasih standar yang tinggi, nanti kalau gak dikasih persis sama Allah, dikasih yang lebih baik. Allah lebih tahu kebutuhan kita, andalkan doa teman-teman. Ada lagi cerita tentang seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Orang yang selalu mengandalkan doa. Suatu ketika Ibrahim bin Adham lagi naik kapal dan di tengah laut terjadi badai, ombak besar, orang-orang panik, semuanya memanggil ya Ibrahim, ini gimana nih sebentar lagi kita tenggelam. Kemudian dengan tenang Ibrahim mengangkat kedua tangannya mengatakan, ya Rabbana, qad araitana qudratak, fa'arina rahmatak. Ya Allah, Engkau telah perlihatkan kepada kami kekuasaanmu, kebesaranmu. Sekarang tampakkan dan perlihatkan kepada kami kasih sayangmu. Tiba-tiba badai itu reda, ombak itu tenang dan mereka selamat. Itu dahsyatnya doa. Ustaz kenapa doa saya gak bisa gitu? Periksa makanan kita. Atib mat'amak ya Sa'ad, kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Periksa makanan kita. Halal kok Ustaz saya makan nasi, makan ayam. Periksa dari mana kita mendapatkan sumber makanan kita. Bukan cuma jenisnya. Bagaimana kita mendapatkannya. Apakah halal? Apakah zalim? Apakah kita mengambil hak orang lain? Apakah kita berbohong, menipu dan seterusnya? Periksa makanan kita. Karena resiko dari makanan yang gak halal adalah tertolaknya doa. Padahal doa itu kunci hidup kita. Jangan gadaikan doa hanya untuk makanan yang mengenyangkan sesaat. Buat yang pernah keluar negeri atau yang suka keluar negeri, pergi ke Singapura atau pergi ke Bali misalnya, hati-hati dengan makanan, cari usaha agak ikhtiar dikit, bersungguh-sungguh, sabar. Karena tidak semuanya ayam itu halal. Kalau tidak disembelih dengan nama Allah ya berarti dia tidak halal. Cari rekomendasi di internet, oh ternyata warung itu halal. Kita tetap respect kepada orang lain, tetapi kita punya pilihan sendiri. Sabar dengan pilihan itu, jangan nyerah. Kayaknya saya sementara maaf ya karena uzur, karena darurat. Akhirnya kita gadaikan doa kita dengan sebentar memakan yang tidak halal. Kata Nabi apa? Dulu ada seorang laki-laki Bani Israel melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia ngelihat ada orang lagi bakar babi guling. Terus dia bilang gini, ya Rijal, a'tini hadas samak. Anak-anak, teman-teman, kasih saya sedikit dari ikan ini, kata dia. Itu orang Yahudi bilang, kasih saya ikan ini, tapi nunjuknya ke arah babi. Ngomongnya, a'tini hadas samak, kasih saya dikit ikan ini. Kata mereka, ini bukan ikan, ini babi.
Emang siapa yang minta babi? Kan saya minta ikan. Sini, langsung ngambil. Ngambil babi ngomongnya ikan. Apa maksudnya? Inilah contoh orang yang mencari-cari alasan dalam agama yang dalam fikih disebut hilah. Makanya belajar fikih itu harus diimbangi dengan belajar tasawuf. Ilmu Islam itu 3. Ilmu akidah, ilmu syariah atau fikih, dan ilmu tasawuf atau ihsan. Anta abudallah ka'annaka taroh, dan seterusnya. Kenapa kalau belajar fikih nggak belajar tasawuf? Bisa jadi kita mencari-cari hilah. Ada kejadiannya kapan? Seorang laki-laki, dia santri, dia ahli fikih. Di bulan Ramadan dia tahu kalau melakukan hubungan suami istri maka batal puasa, diganti dengan harus puasa qadha lebih banyak daripada yang dia tinggalkan. Akhirnya karena dia tahu konsekuensinya qadhanya banyak, akhirnya dia batalkan puasa di siang hari dengan makan dan minum, di mana qadhanya cuma 1 hari. Setelah dia makan dan minum, baru dia menghubungi istrinya, berhubungan dengan istrinya. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini di siang Ramadan? Enggak, saya enggak batal karena ini, saya batalnya karena makan dan minum. Tetap dosa tapi qadhanya ringan. Kalau hubungan suami istri udah dosa, qadhanya berat. Itulah hilah, mencari-cari alasan kalau kita ahli fikih tapi tidak belajar tasawuf. Kalau belajar tasawuf, dia merasakan gak enak sama Allah, seperti Allah melihat dia atau dia melihat Allah. Banyak ilmu ma'rifah yang perlu dipelajari. Makanya laki-laki ini bilangnya, "Atini hazas samak, kasih saya ikan ini," tapi ngambilnya babi. Habis makan babi, 1 paket dengan minum khamar. Dalam keadaan mabuk, kenyang, dia lanjutkan perjalanan. Di tengah jalan karena dia lagi teler, lagi mabuk, jatuh dari ontanya. Ontanya pergi meninggalkan dia. Pas dia sadar, dia telah kehilangan ontanya di tengah padang pasir. Dia cari seharian onta itu, gak ketemu. Sampai kemudian dia minta kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya pertolongan, beri saya jalan, kembalikan onta saya ya Allah." Dia berdoa. Nabi kemudian mengkomentari cerita ini dengan kalimat, "Ma'kaluhu haram, masyrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, kesehariannya dia pakai hal-hal yang haram. Gimana Allah akan mengabulkan doa orang itu? Maka celakalah dia di tengah padang pasir dalam keadaan tertolak doanya. Andalkan doa. Selama doa kita baik, tidak ada penghalang, maka itu bisa menjadi senjata dalam hidup kita. Yang terakhir, salah satu cara kita mengandalkan doa selain tempat, waktu yang mustajabah, yang istimewa, minta doa kepada orang-orang istimewa. 1, orang tua. Ayah, kemudian ibu. Ayah dulu. Karena doa ayah itu tidak terhijab dengan Allah. Kemudian ibu. Kedua, guru-guru, orang soleh, ulama, kiai, habaib, datang kepada mereka, minta doa dari mereka. Itu dahsyat hasilnya, sangat-sangat instan. Selama yang kita harapkan itu adalah kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah life hacks buat anak muda. Apa itu life hacks? Life hacks itu bukan quote. Kalau quote cuma dibaca, life hacks itu diamalkan, tutorial. Mudah-mudahan ini menjadi life hacks kalian dalam mencari jodoh, dalam berkarir, dalam menyusun skripsi, dalam menghadapi sidang, dalam mencari pekerjaan, dan pastinya dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.